Berjumpa lagi dengan saya, Duratul Mufidah, Guru Min 14 Al-Azhar Asy-Syarif Indonesia, pada media pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Anak-anakku yang Ustazah cintai, pada pertemuan kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Untuk itu, marilah pembelajaran hari ini kita awali dengan berdoa bersama-sama. Hayya naqra'ad du'a qabla ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang mengenal hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif. Coba amati gambar berikut. Setelah mengamati gambar berikut, apa yang ada dalam pikiran kalian? Coba kalian tulis dalam buku catatanmu dan buatlah 3 pertanyaan dari gambar tersebut sesuai dengan apa yang kamu amati. Peristiwa hijrah Nabi ke Taif. Taif adalah salah satu tempat yang penting dan bersejarah dalam perjalanan hijrah Nabi dan dalam perkembangan Islam. Karena tempat inilah Nabi Muhammad SAW pernah berhijrah. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW terjadi pada bulan Syawal, tahun ke-10 kenabian. Tahun 619 Masehi. Taif berada di lembah antara pegunungan Asir dan pegunungan Al-Hada yang dapat ditempuh 1 jam 45 menit. Taif merupakan kota di Provinsi Mekah, Arab Saudi pada ketinggian 1.700 meter dari permukaan laut. Tepatnya di lereng pegunungan Ghorwan. Mengapa Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif? Taif merupakan wilayah terdekat dari Mekah. Terletak di lembah pegunungan Asir. Di tempat ini, banyak orang-orang menyembah berhala, seperti halnya di kota Mekah. Nabi Muhammad SAW pergi ke Taif untuk berdakwah kepada kabilah Tsaqif, yaitu kabilah yang sangat berpengaruh di Taif. Kabilah Tsaqif terdiri dari 2 suku, yaitu Bani Ahlaf dan Bani Malik. Wilayah ini merupakan daerah di Jazirah Arab yang sangat subur dan paling nyaman cuacanya. Pada masa jahiliyah dan awal kedatangan Islam,
Taif selalu menjadi tujuan berkunjung orang-orang Arab, terutama para pembesar dan orang kaya Mekah dan sekitarnya, yaitu untuk menikmati keindahan alam dan kesejukan udara di dataran tinggi yang subur. Sebab-sebab Nabi Muhammad SAW mengadakan perjalanan ke Taif. 1. Tekanan kaum Quraisy. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah semakin banyak tekanan dan ancaman, sehingga Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin sangat menderita, terutama akibat dari pemboikotan dan pengucilan terhadap kaum muslimin dan seluruh keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib di lembah Shib selama kurang lebih 3 tahun. Pemboikotan itu mengakibatkan kesengsaraan, kemiskinan bagi kaum muslimin beserta Bani Hashim dan Bani Muthalib. Oleh sebab itu, sulit rasanya bagi Nabi untuk harus tetap bertahan dan menyiarkan agama Islam di kota Mekah. Penyebab kedua yaitu wafatnya Abu Thalib dan Khadijah. Setelah terbebas dari pemboikotan di lembah Shib, Abu Thalib jatuh sakit hingga meninggal dunia. Abu Thalib wafat pada bulan Rajab tahun ke-10 dari masa kenabian dalam usia 87 tahun. Nabi Muhammad SAW sangat sedih atas wafatnya Abu Thalib, paman yang telah mengasuh dan membimbingnya sejak beliau berusia 8 tahun. Abu Thalib selalu menjadi pelindung dan pembela ketika beliau mendapat ancaman dan hinaan dari kaum kafir Quraisy. Berselang kurang lebih 1 bulan setelah wafatnya Abu Thalib, wafat pula Ummul Mukminin Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW. Khadijah wafat pada tanggal 10 Ramadan tahun ke-10 masa kenabian dalam usia 65 tahun. Khadijah bukan saja istri yang setia dan selalu bersama dalam suka dan duka, tetapi ia juga selalu menjadi pendorong kekuatan Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan tugasnya sebagai Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khadijah adalah orang yang pertama mempercayai kenabian Muhammad SAW sebelum orang lain mempercayainya. Bahkan ia rela menyerahkan seluruh hartanya untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi itulah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya yang harus diterima dengan sabar, tabah, dan tawakal. Wafatnya Abu Thalib dan Khadijah merupakan cobaan berat bagi Nabi Muhammad SAW. Walaupun beliau sangat sabar dan tabah dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi sebagai manusia, beliau pun sangat bersedih hati. Oleh karena itu, tahun wafatnya Abu Thalib dan Khadijah disebut Amul Huzni, artinya tahun duka cita atau tahun kesedihan. Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif. Setelah wafatnya Abu Thalib dan Khadijah,
penganiayaan terhadap Nabi Muhammad dan kaum muslimin semakin berat dan kejam, sehingga Nabi Muhammad SAW merasa semakin tidak aman tinggal di Mekah. Semua dakwah beliau ditolak, bahkan dicemooh. Dan begitu pula terhadap kaum muslimin. Kaum kafir Quraisy lebih bebas menganiaya mereka. Setelah menghadapi masalah tersebut, Nabi Muhammad SAW merencanakan untuk hijrah dan berdakwah keluar kota Mekah, yaitu Taif, dengan tujuannya antara lain. 1. Untuk memperluas ajaran Islam keluar kota Mekah. 2. Untuk menghilangkan kesedihan setelah ditinggal wafat oleh Abu Thalib dan Khadijah. 3. Untuk mencari tempat yang lebih aman sebagai tempat pusat dakwah Islam. Pada waktu yang telah ditentukan, berangkatlah Nabi Muhammad SAW ditemani Zaid bin Harisah menuju Taif secara diam-diam. Setibanya di Taif, beliau langsung menemui para pemimpin dari Bani Syakif, yaitu Abdul Yalil bin Amr bin Umair, Mas'ud bin Amr bin Umair, dan Hubaib bin Amr bin Ubair. Beliau menceritakan ajaran Islam dan mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan menyembah berhala. Namun mereka menolaknya dengan makian dan hinaan yang sangat menyakitkan. Menteladani kesabaran Nabi Muhammad SAW, Bani Syakif menolak keras dakwah Nabi Muhammad SAW. Namun demikian, beliau tidak putus asa dan terus berdakwah selama 10 hari. Tetapi tidak ada seorang pun dari penduduk Taif yang menerima ajaran Islam. Bani Syakif bukan saja menolak ajaran Islam, bahkan mendengar pembicaraan Nabi Muhammad SAW, mereka tidak mau. Mereka memperlakukan Nabi dengan sangat kasar dan keji. Mereka mengusir dan mengejar beliau sambil melempari beliau dengan batu, sehingga beliau menderita luka-luka di badan dan kaki. Zaid bin Harisah berusaha keras melindungi Nabi Muhammad SAW, walaupun ia sendiri terluka di kepalanya. Untuk membersihkan darah luka yang mengalir, Nabi berteduh di kebun anggur milik 2 orang putra Rabi'ah yang bernama Utbah dan Syaibah. Dalam keadaan sulit seperti itulah Nabi Muhammad SAW mengangkat kedua tangannya ke langit dan mengucapkan doa. Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nasi ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni am ila aduwim malaktahu amri illam yakum bika alayya ghadabun fala ubali
walakin afiyatka hiya awsa'u li. A'udzu binuri wajhika alladhi asyraqat lahu dhulumatu wasaluha alaihi amrud dunya wal akhirati min an tunzila bi ghadabaka aw yahulla alayya sahatuka lakal utbah hatta tarba hatta tarda wala haula wala quwwata illa bika. Artinya, ya Allah, kepadamu juga aku mengadukan kelemahan kekuatanku, kekurangan siasatku, dan kehinaan di hadapan manusia. Wahai yang paling pengasih di antara para pengasih, Engkau adalah Rabb orang-orang yang lemah. Engkau Rabbku, kepada siapa hendak Engkau serahkan diriku? Kepada orang jauh yang bermuka masam kepadaku? Ataukah kepada musuh yang akan menguasai urusanku? Aku tidak peduli, asalkan Engkau tidak murka kepadaku. Sebab sungguh teramat luas afiat yang Engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung dengan cahaya wajah-Mu yang menyinari segala kegelapan, dan karenanya urusan dunia dan akhirat menjadi baik, agar Engkau tidak menurunkan kemarahan-Mu kepadaku atau murka kepadaku. Engkaulah yang berhak menegurku hingga Engkau ridho. Tidak ada daya dan kekuatan selain denganmu. Saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengucap doa dari pinggir kebun Utbah dan Syaibah, merasa turut bersedih. Tak tega mereka melihat saudara sekaumnya teraniaya. Mereka pun memanggil seorang pembantunya, Adas yang beragama Nasrani. Ambil standan atau setangkai buah anggur ini dan serahkan kepada orang itu, kata Utbah kepada pembantunya. Adas kemudian mendekati Rasulullah SAW dan menyodorkan standan atau setangkai anggur. Rasulullah memetik sebutir anggur dan mengucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, sabda Rasulullah sebelum memakan anggur tersebut. Adas kaget dengan kalimat yang baru saja dilafalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pun bertanya soal kalimat tersebut. Dari negeri mana asalmu dan apa agamamu? Tanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Adas. Aku seorang Nasrani dari penduduk Ninawi atau Ninive, jawab Adas. Ninive kota tempat asal seorang hamba yang soleh, Yunus putra Maftah. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adas pun semakin kaget. Dia pun bertanya tentang Yunus bin Mattah, yang kemudian dijawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau, Yunus, adalah saudaraku. Beliau seorang nabi. Begitu juga aku. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat-ayat Al-Quran yang berisi tentang kisah Nabi Yunus. Adas sangat terharu mendengar ayat-ayat yang dibaca beliau, karena isinya
sama dengan yang telah dipelajari dari kitab-kitab terdahulu. Maka Adas pun yakin bahwa orang ini utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ragu-ragu, Adas menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dirasa aman dari kejaran orang-orang Taif, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Zaid bin Harisa keluar dari persembunyiannya dan pulang menuju Mekah dengan perasaan hati yang sangat sedih. Muhasabah. Semua peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan contoh yang harus diteladani oleh kita semua. Adapun hikmah dan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Taif adalah sebagai berikut. 1. Kesabaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah kepada kaum kafir Quraisy di Taif. Kedua, kemuliaan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dendam terhadap orang-orang yang telah menganiaya dan mengusirnya dari Taif. Yang ketiga, keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi berbagai rintangan dan hambatan dalam berdakwah. Demikian pembelajaran kali ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan marilah pembelajaran kali ini kita akhiri dengan bacaan doa. Nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dari Ustazah cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.